face. Asik. Semuanya tuh, teman-teman semuanya tuh. Gua sama kru gua semua nih. Single, berstatus, atau sedang menuju? Semangat pagi. It's been a long time. Udah nggak posting, nggak upload di YouTube. Aduh, kinda miss you guys. Ini sudah setahun lalu semenjak 3 konten terakhir itu. Nggak pernah posting lagi, nggak pernah upload lagi, nggak pernah bikin konten lagi di YouTube. Dan hari ini konten pertama di tahun 2022. Mudah-mudahan ini bisa lebih konsisten. Sekarang saya syuting di studio barunya Bicara Project. Bicara Project ini udah punya studio sendiri. Di konten-konten sebelumnya gak punya studio sendiri guys, masih di rumah. Sayang banget, makanya kalau nggak punya konten udah ada studionya udah keren, kenapa kita enggak syuting sendiri, ya nggak? Nah, di konten hari ini aku sebenarnya bingung mau ngapain ya. Karena jujur aja, ini di kantor baru ini tantangannya lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya gue nggak fokus ke YouTube, cuman karena ada studionya, ada teman-teman kreatifnya, ada alat-alatnya, kenapa nggak dipakai kan? Dan gue main bilang sama teman-teman kreatif, gue mau bikin YouTube, tapi gue nggak tahu nih YouTube gue mau dikemanain. Apakah isinya inspiring, apakah isinya edukasi, apakah isinya entertainment, gak tahu. Pokoknya gue pengen bikin variety aja. Terus gue serahin itu sama teman-teman kreatif. Gue nggak tahu hari ini bakal diapain, jadi gue akan menyerahkan hari ini sama mereka semua. Oke, gue mau diapain nih Tim, kira-kira? Oke, halo, selamat pagi Karana. Pagi. Oke Karana, berhubung nih banyak yang kepo nih Ya. tentang Karana nih. Banyak nih tim Karana yang pengen tahu, ada beberapa pertanyaan yang harus Karana jawab kali ini, oke? Gue deg-degan asli, gue juga nggak tahu pertanyaannya apa. Oke, mudah-mudahan oke ya pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama. Yes. Coba Karana tolong deskripsikan siapa aku. Siapa saya? Siapa gue? Ini lu gue aja kali ya biar asik ya. Karena kan ini gue pengen lebih fun aja sih di YouTube, nggak yang terlalu kaku-kaku banget gitu. Oke. Siapa gue? Gue Rana Rayindra. Sekarang gue adalah seorang entrepreneur. Kalau umur gue 29 tahun. Tahun ini jelang 30, tapi masih lama, masih Desember. Terus gue anak kedua dari 2 bersaudara. Dan dulu bokap nyokap gue itu adalah pengusaha juga. Dan jadi kita lahir di keluarga yang dari kecil tuh udah punya usaha sendiri. Dan gue itu dulu tinggal di ruko guys. Dari gue kecil, gue lahir di Jakarta, tapi gue besar di Bogor. Dari sekolah TK sampai SMA di Bogor, terus kuliah gue di Jakarta. Nah itu tuh gue tinggal di ruko. Awal-awal kuliah itu gue baru pindah ke punya rumah lah gitu. Dari kecil tuh gue memang mainnya itu di lingkungan orang-orang dewasa, di lingkungan yang pekerja karyawannya bokap nyokap. Jadi gue dari kecil tuh sudah dewasa sebelum waktunya. Maksudnya gimana? Ya enggak, maksudnya suka denger obrolan-obrolan mereka. Karena gue gak punya teman, gue gak punya tetangga. Kan tetangga-tetangga itu kan juga pekerja semua, kan ruko namanya juga kan. Jadi gue punya abang gue itu udah besar juga. Kita beda sekitar 6 tahun, jadi kan lumayan besar. Jadi gue itu memang grow up di lingkungan yang semuanya tuh serba lebih tua daripada gue lah. Makanya kadang-kadang obrolan dewasa, terus masalah yang serius-serius itu sudah gue telan dari kecil. Kesibukan Karana sekarang apa tuh? Oke, kesibukannya adalah yang nyuruh-nyuruh kalian ini di belakang layar ini. Kesibukan gue adalah apa ya? Sekarang ini ya pasti lagi membesarkan usaha Bicara Project. Ini gue bangun dengan 2 founder lainnya, ada Jody, ada Cika. Kita membangun Bicara Project ini sudah 2 tahun. Jadi itu yang lagi disibukin setiap harinya, bikin plan-plan baru, bikin bisnis plan, bikin strategi, terus kita grow up seperti apa, terus ningkatin valuasi. Karena yang namanya startup itu sekarang banyak banget,
semua orang tuh bisa bikin startup gitu, tapi yang konsisten, yang bertahan itu hanya sedikit. Makanya sebenarnya membuat tuh lebih mudah guys dibandingkan kita mempertahankan. Hal menarik yang dipunya Karana tuh apa sih Kak? Face asik. Enggak. Apa ya? Hal yang menarik, gue punya lemak, punya kelebihan kan, katanya tadi kelebihan lemak ya, karena gue lagi naik 20 kilo guys. Dari berat ideal gue naik 20 kilo. Bayangkan kalau misalkan teman-teman dulu pernah nonton gue di TV, kurus banget. Nanti kita spill deh foto kurusnya. Sekarang gue lagi kelebihan lemak, tapi gak apa-apa, gue bahagia. Bahagia memikirkan kalian semua yang ada di belakang ini guys. Itu. Terus apa lagi kelebihannya ya? Kelebihannya mungkin, gue bisa bilang bahwa gue adalah orang yang paling sabar, ya, karena gue itu telah dihantam banyak sekali permasalahan yang harusnya bukan diselesaikan di usia gue, gitu. Biasanya nih teman-teman sekeliling gue itu 29 tahun, umur 29 tahun, mereka baru nikah, lagi senang-senangnya nikah ya kan, atau lagi senang-senangnya main, lagi senang-senangnya hahi hura-hura. Tapi gue umur 29 tahun sudah ditinggalin kedua orang tua gue. Gue menyelesaikan beberapa urusan keluarga gue yang gue tanggung sendiri, gitu. Dan menurut gue itu kelebihan. Kalau misalkan itu tidak punya mental yang besar, wah gue rasa udah gila sih. Karena berat banget yang gue hadapin itu. Bayangin, lo dari sini ya, tiba-tiba jatuh gitu. Itu gak banyak orang yang bisa survive akan hal itu. Karena ya, single, berstatus, atau sedang menuju? Single. Gue itu selalu pengen membahagiakan orang sih. Gue pengen punya pasangan yang udah, lu kalau sama gue udah lu bahagia gitu, nggak perlu lu kerja, nggak perlu lu tiap hari capek-capek segala macam gitu. Jadi gue lagi mempersiapkan diri gue dulu yang proper, yang berkualitas untuk calon istri gue nanti. Pengen tahu dong, tipe cewek idaman Karana seperti apa sih Kak? Ya pasti seiman, karena gue muslim, gue pengen cari muslim juga. Terus tipenya itu yang berkarir, karena gue nggak pengen ketika nikah itu dia menjadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain atau hanya stay di rumah, nggak produktif. Menurut gue egois banget ya kalau misalkan kita nggak ngebolehin istri kita untuk beraktivitas gitu. Selama itu positif ya kenapa enggak. Jadi gue pengen dia yang aktif, terus dia juga yang seiman dan bisa menerima gue apa adanya sih. Pernah ngerasa insecure? Aduh, pernah nggak lu ngerasa insecure? Pernah banget guys, karena ya wajar lah ya, insecure itu kan adalah hal manusiawi yang semua orang bisa merasain. Mau orang yang paling besar, orang yang paling yang masih menuju besar, semua bisa ngerasain gitu. Karena gue pun kalau dulu zaman gue di TV liputan sama orang-orang besar setingkat presiden, menteri, terus juga gubernur gitu kan, kalau lagi off cam terus ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau itu, mereka juga pernah ada sisi insecuritiesnya. Jadi menurut gue itu adalah hal yang wajar, tapi yang nggak wajar kalau lu meratapi, ya. Kalau lu meratapi insecure lu dan lu tidak dobrak itu. Insecure itu adalah hal yang wajar dan lu harus dobrak itu. Kalau misalkan lu nggak dobrak itu, lu akan jadi orang yang gitu-gitu aja. Berapa uang cash yang ada di dompet kakak sekarang? Gue tuh jarang banget bawa uang cash. Coba sini. Ini gue jarang banget bawa uang cash ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kekepoan kalian semua. Oke, ini hari ini kita buka. Ini hari ini ada
200, 300, terus 2000-an guys. Lihat deh. 1, 2, 3, 4, 5, ini 20. Jadi cashnya adalah, ini ada voucher hotel. Jadi cashnya tadi ada berapa? Ini kan ada 20.000, 320.000. Tada, 320.000. Dan ini setiap hari gue jarang banget bawa cash. Tapi karena gue lagi bawa cash, gue pengen bagi-bagi. Nih buat teman-teman semuanya. Nih, buat teman-teman semuanya. Tuh, buat teman-teman semuanya. Tuh, gue sama kru gue semua nih. Panca nih anak baru nih. Nah, sip. Oke. Udah ya. Rezekinya lancar ya. Amin. Udah tuh nggak ada lagi guys tuh nggak ada Dan lagi. semoga tiap hari juga ya kak. Tiap hari syuting kontennya. Tuh paling sisanya tinggal cut aja sih. Oke guys, terima kasih di konten pertama kali ini. Semoga tadi ya jawaban-jawaban tadi bisa membuat gue dan lo semua lebih dekat lagi, lebih cinta lagi. Dan semakin cinta lagi, kalian harus subscribe, ya, harus follow, harus share konten-konten ini supaya gue makin rajin nih. Kesian nih teman-teman di sini kan, baru dapat 50.000 aja udah senang. Apalagi kalau kalian nge-subscribe, nonton sampai habis, dan juga jangan di skip ya. Intinya terus support kita, support channel ini supaya terus berkonten. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Semangat pagi-pagi.